Alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwaffiqin bi altafi birrihi wa alaihi wa nuri basyairihim bi musyahadihi hukmi syar'ihi wa badi'i syar'ihi wa muhkami ayatihi wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha fasubhanahu man ilahun adimun wa tabaraka man rabbu wasi'un karim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi adawati dahri wa ruhatihi. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentu mengharapkan dan menginginkan yang namanya ketenangan hidup. Ketenangan itu letaknya adalah di dalam hati kita, bukan pada banyaknya harta. Pada kenyataannya orang yang punya harta melimpah belum tentu dia mempunyai ketenangan. Bahkan ketika harta itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan korupsi misalnya, justru itu akan menggelisahkan hatinya. Demikian pula ketenangan itu tidak didapatkan dari pangkat dan jabatan yang disandang. Justru seseorang itu semakin dia punya pangkat dan jabatan, hidupnya semakin tidak bebas. Dia diatur oleh protokoler, hidupnya serba terjadwal dan lain sebagainya. Maka ketenangan yang sesungguhnya adalah ketika hati kita ini senantiasa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati inilah menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan raja dari seluruh tubuh kita. Rasulullah bersabda, ala inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada satu segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi apabila yang segumpal daging itu jelek, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka hati kita ini adalah merupakan raja dari seluruh yang ada dalam jiwa kita itu. Ketika kita menginginkan
ketenangan dalam hati, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Inilah akan kami ketengahkan sebagai tema khutbah singkat kami pada Jumat kali ini, yakni cara kita agar hati ini menjadi hati yang tenang, hati yang tidak sampai terjangkiti oleh penyakit-penyakit hati, sehingga hati itu menjadi hati yang sakit, apalagi menjadi hati yang mati. Yang mana hati yang mati itu adalah hatinya orang-orang kafir, yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja mereka engkau beri nasihat kebenaran ataupun tidak, mereka tidak bakal percaya karena hati mereka telah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang mati seperti itu, sehingga nasihat-nasihat kebenaran tidak akan tembus ke dalam relung-relung hatinya. Nah, para jamaah rahimakumullah, agar hati kita ini menjadi hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang sehat, resep yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat Allah, atau yang kemudian kita kenal dengan dzikrullah. Mengingat Allah Ta'ala baik itu secara lisan maupun secara hati. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang saya baca di mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Maka ketika kita di dalam hidup dan kehidupan ini mungkin menghadapi masalah, seberat apapun masalah itu, sepanjang kita masih menggantungkan itu kepada Allah Ta'ala, maka hati kita akan tetap tenang, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi dari kesulitan yang kita lakukan selama kita menjadi hamba Allah yang taat. Ada jaminan Allah Ta'ala itu akan memberikan jalan keluar. Bahkan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ayatnya itu pakai redaksi ma'a, bersama. Jadi ketika kita dalam kesulitan itu, sesungguhnya disitulah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang penting jangan bergeser dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar hati kita ini menjadi tenang adalah kita rajin-rajin menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis keislaman, majelis-majelis yang di situ kita diberikan satu siraman-siraman rohani kita. Karena dengan itulah kemudian hati kita ini akan menjadi tenang. Di dalam majelis ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi mereka-mereka yang senantiasa senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, inna hadhil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat, sesungguhnya hati manusia itu akan kotor. Adapun pembersihnya, wa inna jila'aha, pembersihnya ada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama, qiraatul Quran, dengan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bitadaburil makna, dengan mentadaburi makna dan isinya, dengan merenungkan makna dan isinya. Yang kedua, wahuduru majalis dzikri, dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, wa dzikrul maut, mengingat kematian. Itu akan bisa membersihkan hati kita. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika kita senantiasa berusaha untuk merawat hati kita ini, maka kita akan mendapatkan satu kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menenangkan,
baik itu di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Yang terpenting adalah jangan sampai kita itu bergeser sedikit pun dari kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang maha segala-galanya. Ketika orang itu sudah bergantung kepada Allah taala, maka Allah taala akan menjadi pelindungnya. Allahu waliyul ladina aman. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, yang yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju pada cahaya yang terang benderang. Maka ketika hidup kita ini ingin menjadi satu kehidupan yang cerah dan lapang, bergantunglah kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Akhirnya kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurabighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.